Insya Allah sampai detik ini kita sudah mencapai aset hampir 500 miliar. Ya. Ini pertumbuhan yang cukup baik dan NPL kita di bawah 4 digit, ya, cuma sedikit kreditur masalah Pak Bambang. Ya. Dari keteguhan, kesungguhan, dan kita sekarang ini sudah pada posisi bank is the best number one di Semarang. Oh, ya. Ya, belum lama kemarin kita dapat award yang keempat kali berturut-turut pada tanggal 28 bulan yang lalu di Jogja dari Infobank Award. Kita terima dalam kondisi bank sehat pertumbuhannya dan baik secara keseluruhan, secara manajemen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Bambang. Saya Bambang Sadono di channel Bangsa TV. Mudah-mudahan channel ini selalu bisa mencatat prestasi, mendorong kreasi, dan membangun motivasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video untuk mendorong memfasilitasi UMKM yang kata banyak orang UMKM itu pahlawan ekonomi justru di masa-masa yang sulit. Nah, saya selain mewawancarai para tokoh pelaku UMKM, juga para tokoh yang memfasilitasi agar UMKM ini bisa berkembang dengan baik. Saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Dr. Haji Subiakto, SH, MH, MM. Beliau adalah Komisaris Utama BPR Artomoro. Apa kabar, Pak? Ya, baik, Pak Bambang. Selamat siang, sehat-sehat. Selamat siang. Pak Subiakto, saya mengenal Pak Subiakto ini kan mulai jadi pengacara, kemudian jadi politisi, anggota DPRD, anggota DPR RI, nah sekarang menjadi pelaku ekonomi perbankan di BPR Artomoro. Bisa diceritakan Pak, perjalanan Artomoro sejak awal sampai sekarang? Terima kasih Pak. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Bang Setono senior kita. Pertama-tama Pak, ya BPR Artomoro ini kita dirikan tahun 2008. Ya Pak, 2008 itu waktu itu kami masih di DPRD provinsi. Ya. Secara teknis memang waktu itu saya tidak melakukan pengawasan secara ketat, tidak masuk dalam manajemen, artinya secara aktif. Ya. Saya hanya selaku komisaris yang waktu itu kadang datang, kadang enggak. Nah, begitu melihat perkembangan kami sendiri. Sampai tahun 2016, ya 2009 saya pindah di Jakarta di PRRI, lantas saya sampai 2014 break enggak di DPR lagi, setahun saya break. 2016 saya mulai terjun langsung mengawasi bagaimana kinerja perusahaan itu. Ya, Pak, ya. Lantas selanjutnya di tahun 2016 tadi aset kita oleh direksi cuma 20 miliar, kredit bermasalah 16 miliar. Waduh, pusing Pak. NPL kita tembus di angka 45%. Non-performing loan-nya yang kredit macet bermasalah. Ini kalau saya biarkan bisa ambruk dan bisa merugikan saya. Akhirnya saya terjun langsung di situ dengan segala daya upaya kami, pengalaman kami di dunia politik, dunia lawyer, saya kombinasi di situ. Yang penting bagaimana memanajemen sebuah usaha. Ya. So, alhamdulillah tahun 2016 saya terjun langsung, saya tangani langsung, saya awasi langsung.
Di tahun 2017 ada perkembangan yang cukup baik. Waktu itu aset tumbuh menjadi 40 miliar. Tahun 2018 kita tumbuh lagi mencapai sekitar 100 miliar. Terus akhirnya ada pertumbuhan yang cukup baik. Insya Allah sampai detik ini kita sudah mencapai aset hampir 500 miliar. Ini pertumbuhan yang cukup baik dan NPL kita di bawah 4 digit, ya, cuma sedikit begitu masalah Pak Bambang. Dari keteguhan, kesungguhan, dan kita sekarang ini sudah pada posisi bank is the best number one di Semarang. Ya, belum lama kemarin kita dapat award yang keempat kali berturut-turut pada tanggal 28 bulan yang lalu di Jogja dari Infobank Award. Kita terima dalam kondisi bank sehat pertumbuhannya dan baik secara keseluruhan, secara manajemen. Selanjutnya target kita Pak Bambang, sesuai RBB kita tahun 2022 nanti kita sudah RBB kan 700 miliar. Tahun 2022, 2023 kita 1 triliun. Kita begini memberikan kontribusi pajak cukup lumayan Pak, karena kita pajak PPh-nya saja bisa tembus sampai 35%. Ya. Diperkirakan nanti akhir tahun ini 2021 kita bisa catat laba 20 miliar 1 tahun. Kalau kita kena pajak misalkan anggap aja 20%, laba kita tahan, kalau tidak kita tahan kita ambil juga kena pajak lagi, pajak per PT kena, pajak per pribadi kena. Jadi total kalau itu bisa sampai 35%, 40%. Itu harus kita bayar ke pemerintah. Itu Pak Bambang. Ya, luar biasa. Jadi ini kan selama pandemi COVID ini mungkin kinerja kan agak menurun Pak ya. Tapi kan pandemi COVID sekarang sudah membaik. Nah, kira-kira ke depan seperti apa? Nah, begini Pak Bambang. Memang ya, secara umum pandemi begini ini memang berimbas pada semua aspek kehidupan, khususnya ekonomi, sosial, politik. Tapi di sisi ekonomi sebenarnya perbankan itu berdampak beda dengan usaha-usaha retail kecil Pak, seperti rumah makan, terus perhotelan, kos-kosan, itu dampaknya sangat luar biasa. Pariwisata. Tapi kalau bank ya ada dampaknya, tapi nggak signifikan sekali. Syukur alhamdulillah kita masih bisa bertahan di angka 4%, 3% lah NPL kita. Gitu Pak Bambang. Nah, kira-kira kalau menurut Pak Subiakto, ini kondisi perekonomian 2022 ini seperti apa di Jawa Tengah, khususnya di Semarang, di lingkungan bisnis BPR Artomoro ini? Begini Pak, kalau secara spesifik di Semarang, di Kota Semarang, di Jawa Tengah khususnya ya, karena kita masih menjangkaunya Jawa Tengah, belum sampai ke lintas provinsi. Itu ekonomi ini memang agak mengalami penurunan cukup signifikan, Pak. Ini lebih banyak kita mengelola nasabah-nasabah lama yang sebelum ada pandemi. Kita betul-betul intensifkan untuk dalam proses pendampingan ekonomi. Tapi untuk ke depan, saya rasa Jawa Tengah ini agak lambat dalam pertumbuhan ekonomi, Pak. Ya, seperti dirilis beberapa media, ya kita melihatnya Jawa Tengah itu kan termasuk tertinggi kemiskinan, Pak. Ya kan kita belum lama ini membaca sebuah media massa yang datangnya artinya betul-betul dari
BPS itu kan tertinggi kemiskinan. Ya, jadi memprihatinkan. Ya. Apalagi pandemi ini kalau tidak segera berakhir dan bisa Jawa Tengah bisa tertinggi lagi, repot, Pak. Ya. Ekonomi ke depan bisa murat-marit Jawa Tengah ini. Ya. Pak Subiakto, ini kalau tidak salah kan BPR ini melayani masyarakat UMKM ya kira-kira. Ya, betul. Nah, apa kiat Pak Subiakto ya di dalam situasi yang sulit ini masih justru tumbuh terus? Begini Pak, kita ini pelayanan terhadap UMKM ini memang dari dulu sudah sebelum pandemi juga kita lakukan. Setelah pandemi ini ya tetap kita harus menyasarnya ke UMKM. Artinya apa? Kiatnya kita bahwa UMKM yang betul-betul sektor-sektor real, ya, seperti kayak pedagang, ya, itu kita bina Pak. Lakukan pembinaan khusus nasabah yang lama. Tapi yang baru, ya, betul-betul kita lihat sejauh mana usahanya mereka visible nggak? Ya, seperti kayak UMKM yang kecil-kecilan ya, yang baru-baru mesti kayak pengembang, ya, yang baru-baru dia menggarap sektor-sektor perumahan bersubsidi, itu kita betul-betul memberikan semacam pendampingan, Pak. Ya, bagaimana mengelola sebuah usaha di sisi marketnya, produksinya, pasarnya. Ini kita harus betul-betul kita jaga betul mereka. Setelah kita berikan kredit, kita melakukan selalu pendampingan mereka. Ya, uang itu digunakan sesungguhnya. Dan uniknya begini Pak Bambang ya. Memang bisnis BPR ini mah serba posisinya serba ya, kadang-kadang ada enaknya, kadang nggak enak. Kalau kita melakukan pendampingan UMKM, sudah dari kita bina ya banyak Pak. Kita bina sudah bagus, bertumbuh, berkembang. Nanti dia lari ke bank umum. Wah, ini dinamika di situ. Tapi nggak apa-apa, bagi kami udah biasa itu. Karena apa? Kita itu kan rate bunganya kan di atas bank umum. Pak Bambang. Jadi nggak bisa disamakan dengan bank umum. Kita menerima deposito juga tinggi. Ya. Sekarang bunga deposito untuk BPR yang dijamin oleh LPS itu sekitar 6-7%. Naik turun lah. Bank umum cuma berapa? Cuma 3%, 3,5 maksimal. Berarti kalau orang punya duit ditaruh di BPR, itu sangat menggembirakan. Tapi kan tidak begitu. Rata-rata mereka yang pelaku bisnis UMKM, mereka lebih senang dibisniskan sesuai dengan bidang masing-masing. Jadi, maka untuk itu setelah kita melakukan pembinaan seperti penjual soto yang tidak perlu saya sebut namanya, itu cukup terkenal. Udah kita lakukan pembiayaan waktu itu ya cukup lumayan lah, hampir 1,5 miliar. Oh, itu begitu lancar kita bina. Setelah dia bisa berdiri sendiri, baru pindah bank umum. Waduh. Jadi enaknya bank umum, kita susahnya. Ini uniknya. Tapi nggak apa-apa. Tapi masih pasar kita masih terbuka. Kita bisa tumbuh setahun ini minimal bisa 60%. Meskipun pandemi, Pak. Ya, pandemi bisa tumbuh 60%. Perbankan pada umumnya pandemi ini bisa bertahun udah bagus Pak Bambang. Ya, itu Pak lihat, Bapak bisa survei ke BPR yang ada di Kota Semarang ini. Nggak, tumbuh paling banter 10%. Ya, tumbuh 10%. Itu pun tertentu. Kita bisa tumbuh 50% sampai 60%. Karena memang kita siapkan sumber daya manusia yang cukup mumpuni, kita trainer, kita didik secara masif begitu, transfer knowledge-nya dari si semacam pendidikan pelatihan itu kita lakukan terus. Gitu, Bang. Saya juga baru saja mewawancarai BPR yang cukup besar juga di Banjarnegara. Mereka punya kiat itu turun sampai
ke desa-desa untuk mencari. Iya, kalau Pak Subiakto gimana kiatnya? Belum, Pak. Wah, itu Pak, membutuhkan sumber daya manusia yang banyak itu. Yeah. Dan kita masih menyisir di tengah-tengah kota. Yeah. Ya, karena memang BPR di sana itu memang berdiri jauh lebih lama, Pak. Lama. Wah, kita cucunya cicitnya, nggak ada apa-apanya. Memang aset jauh lebih tinggi, dan memang sudah cukup lama dikenal masyarakat sana. Yeah. Ya, tapi kita ini terus pendatang baru, Pak. Yeah. Pak, pendatang baru, tapi tidak mau kalah dengan orang-orang lama. Ya. Dari sisi pertumbuhan. Tapi di Semarang sudah terbaik, Pak ya? Ya, terbaik. Ya. Terbaik. Kemarin yang dapat Infobank itu satu-satunya hanya Artomoro. Oh. Di Jogja. Ya. Itu filsafatnya apa? Namanya Artomoro. Profesional dan terpercaya, Pak. Begitu ya. Jadi lembaga keuangan itu harus dapat dipercaya. Iya. Ya, Pak. Iya. Dan dijalankan secara profesional. Ya. Pelayanan adalah utama, ya, kepastian adalah merupakan keutamaan kita, pelayanan yang cepat, backup service yang prima. Ya. Ini kuncinya. Ya. Tadi fokusnya di UMKM. Kalau ya. Jawa Tengah ini UMKM yang kuat apa, Pak? Kalau Jawa Tengah, Pak, ini sementara ini ya sektor perdagangan cukup bagus, ya, kuliner, ya, laundry, toko kelontong, ya, Pak, ya, konveksi, penggemukan hewan. Ya. Ini kita lagi mau biayai penggemukan sapi di Salatiga. Itu jumlahnya bisa ratusan ribuan sapi. Ya. Sudah kita tengok langsung ke sana, sudah kita lakukan survei, dan kalau mau memang layak kita biayai nanti. Jadi dia ngambil dari NTB, sapi penggemuan, Pak Bambang. Ya. Terus yang menengah ke agak bawah ke atas sedikit, level di tengah-tengah, kita menyisirnya pengembang, Pak. Pengembang masih terbuka luas si pasarnya. Ya. Terbuka luas pasarnya. Jadi kita ini hampir 20%, 30% pengembang perumahan. Ya. Pak Biakto, mungkin Artomoro punya apa ya, model, punya produk, punya layanan yang khas gitu, yang menarik nasabahnya. Begini, Pak, layanan yang khas bagi kami itu utama. Kita harus punya inovasi baru di bidang pelayanan. Contoh begini, kita harus backup service. Misalkan ada calon deposan atau tabungan, kita datangi ke rumahnya, kita layani sepenuhnya. Yang bersangkutan tidak perlu datang ke kantor, cukup di rumah saja, call, petugas kami datang dengan security yang sangat ketat. Keamanannya begitu prima. Itulah salah satu pelayanan kita, backup service. Yang kedua, pelayanan cepat. Kita tidak birokrasi yang bertele-tele. Ya, jadi kalau ada pengajuan kredit, persyaratan penuhi, maksimal 1 minggu harus kita cairkan. Ini salah satu keunggulan kita. Dan kita punya kas keliling kredit online yang tidak harus datang ke kantor, dan deposito online. Ini sangat mempermudah bagi pelayanan kita, mereka yang kita layani. Ya. Artomoro ini melayani juga yang sampai yang kecil-kecil atau batas minimalnya berapa? Wah, ini Pak, pertanyaan Bapak ini sangat menarik ini. Ya.
terus terang ya Pak ya, Ya. ini kita hampir 60% itu di atas 100 juta Pak. Nah ini, tapi kami mencoba akan membuat skim yang kecil lah ya, di 10 juta, 25 juta ini. Tapi rata-rata mereka Pak, yang kredit di angka-angka itu untuk konsumtif. Nah, ini yang menjadi problem solving kita. Jadi kita pernah write off, penghapus bukuan, kerugian perusahaan itu hampir ada 5 miliar ada itu. Yang memberikan kredit yang untuk konsumtif ya, bukan untuk pedagang ya. Nah, misalkan mereka punya motor, dijaminkan atau mobil, tapi bukan untuk produktivitas. Ini untuk kepentingan anak sekolah, untuk kepentingan makan sehari-hari, kebutuhan yang mendadak. Tapi kalau untuk kebutuhan produktif, misalkan pedagang kecil yang dia punya penghadapan sehari-hari, dia itu lumayan agak begitu risiko. Gitu. Jadi artinya Artomoro lebih konsentrasi kepada kegiatan produktif. Iya betul. Produktif ya. Lebih ke produktif. Baik Pak, mungkin terakhir ada saran atau harapan baik pada pemerintah maupun pada dunia usaha ya, masyarakat pada umumnya, tadi bagaimana mendorong supaya fasilitas perbankan kredit ini justru mendorong kegiatan-kegiatan produktif yang menumbuhkan ekonomi. Ya, terima kasih Pak Bang. Jadi saya meminta pemerintah harus membuka lebar-lebar kepada dunia usaha, khususnya perbankan di sektor real, seperti BPR Pak. Jadi di Kementerian Koperasi itu adanya LPDP, Lembaga Pembiayaan Dana Bergulir itu, kenapa semacam BPR tidak beri kesempatan untuk menyalurkan dana itu, dana murah itu. Tapi dia hanya fokus di koperasi. Sebenarnya kalau BPR dipercaya untuk menyalurkan dana itu sangat efektif. Karena regulasinya jelas, keamanannya jelas. Tidak mungkin pemerintah bisa kebobolan dana LPDP itu yang memberikan triliunan rupiah. Karena kita diawasi OJK, pengawasnya begitu ketat. Pak Bambang. Jadi dulu pernah kita dapat dana bergulir di LPDP pada tahun 2010 lah. Tapi sekarang oleh Menteri Pak Teten di stop, nggak tahu alasannya apa. Ini mudah-mudahan mereka bisa membuka keran lagi, melakukan pembiayaan dana bergulir untuk lewat BPR, karena kita menyasar retail kecil ini bisa dipucukkan lagi sehingga kita bisa membantu masyarakat yang membutuhkan, khususnya di UMKM. Gitu Pak. Baik. Nanti saya wawancara ini. Betul Pak. Nah, kalau Bapak bisa wawancara dengan LPDP itu bagus ya. Dana itu bisa tersalurkan untuk kebutuhan masyarakat dan pasti safety yang ngelola BPR. Baik. Paling akhir, Pak Subiakto dulu pernah jadi pengacara, jadi politisi, sekarang ngurusi bank. Tidak pengen lagi Pak kembali ke politik atau sambil jadi pengacara? Enggak Pak. Saya tekuni dunia ini karena saya berpikir sangat bermanfaat bagi orang lain Pak. Masyarakat membutuhkan pembiayaan, kita bisa penuhi, karyawan kita bisa menghidupi ratusan karyawan, begitu ada semacam kepuasan tersendiri Pak. Jadi saya memang sudah pure masuk dunia bisnis, khususnya perbankan, dan alhamdulillah dalam waktu singkat kita bisa membangun gedung 9 lantai dan di atas lahan 4.500 meter dengan segala fasilitasnya. Ini bukti bahwa Artomoro membuat brand image bahwa bisnis BPR itu bukan bisnis yang ecek-ecek di ruko-ruko, bukan. Ini saya ciptakan supaya masyarakat tidak memandang sepele BPR, bahwa BPR juga bisa survive. Maka kita bangun gedung yang cukup tinggi. Insya Allah ini
seluruh Indonesia paling bagus, Pak. Boleh Bapak cek mana-mana, meskipun asetnya jauh lebih besar, tapi mereka belum ada keberanian untuk membangun gedung sebesar itu. Tapi saya berani bangun karena memang mampu juga. Ya. Baik, terima kasih sekali Bapak Dr. Haji Subiakto, SHMH MM, Komisaris Utama BPR Artomoro, dengan segala kiprah, prestasi, pengabdiannya, terutama di dalam memfasilitasi, membina UMKM dengan fokus untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang produktif. Amin, Pak. Amin. Sukses, Pak. Matur nuwun. Sama-sama, Pak Bambang. Selamat. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.